Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas salah satu aspek untuk bisa meningkatkan level pukulan serve teman-teman ya, maka di video kali ini kita akan membahas pembelajaran atau drill yang akan kita lakukan secara personal yang akan berbeda untuk masing-masing orang. Sebelum kita bisa melakukan pukulan serve secara optimal ya, ada beberapa hal yang harus kita kuasai terlebih dahulu, dan penguasaan tersebut akan berbeda-beda antar masing-masing individu. Kita akan membahas 3 aspek utama yang harus teman-teman latih terlebih dahulu sebelum nantinya bisa melakukan pukulan serve secara optimal. Yang pertama yang harus dipahami ya terkait dengan pukulan serve adalah tinggi badan seseorang itu akan mempengaruhi jangkauan pukulan serve yang akan kita lakukan. Misalnya seseorang dengan tinggi badan 168 cm misalnya, dengan yang 170 atau 175, jangkauan melakukan pukulan serve-nya akan berbeda-beda. Seberapa tinggi jangkauan dari pukulan kita berhubungan dengan tinggi badan kita. Misalnya ketika kita memiliki tinggi badan 168 cm sampai 170 cm, jangkauan kita akan lebih pendek dibandingkan dengan orang yang tingginya mungkin 175 ke atas gitu kan. Dan tinggi badan ini merupakan salah satu aspek yang harus teman-teman perhatikan, karena masing-masing orang jangkauannya akan berbeda. Beberapa pemain tenis yang badannya tinggi ya itu memiliki lebih banyak keuntungan dibandingkan yang badannya pendek gitu kan. Karena tinggi badan mereka pasti akan mempermudah proses melakukan pukulan serve tersebut. Salah satu aspek yang harus teman-teman perhatikan ya ketika akan melakukan pukulan di serve adalah seberapa tinggi jangkauan dari tangan kita. Artinya lemparan yang kita lakukan, lemparan bola yang kita lakukan itu harus sesuai dengan jangkauan dari tinggi badan kita. Salah satu latihan yang bisa teman-teman lakukan ya adalah latihan melakukan lemparan bola di ketinggian yang sama terus-menerus gitu kan. Artinya ketika kita sudah mengenali seberapa tinggi jangkauan dari pukulan kita bisa menyesuaikan seberapa tinggi lemparan yang harus kita lakukan ketika nantinya akan melakukan pukulan serve. Artinya tinggi lemparan tersebut harus sama dan konsisten, atau setidaknya hanya ada sedikit perbedaan antar masing-masing lemparan. Jadi kekuatan seseorang melempar ya untuk masing-masing individu itu akan berbeda-beda, dan kita harus melakukan latihan agar lemparan kita memiliki tinggi yang sama terus-menerus gitu kan. Jadi kita harus berlatih terlebih dahulu bagaimana cara melakukan lemparan dengan ketinggian yang sama terus-menerus. Salah satu aspek yang juga perlu diperhatikan ya ketika kita akan melakukan pukulan serve adalah terkait dengan seberapa tinggi lompatan yang coba kita lakukan gitu kan. Jadi kemarin kita sudah belajar ya bahwa salah satu cara untuk menambah power atau tenaga ketika kita melakukan pukulan serve adalah melakukan lompatan gitu kan. Lompatan itu adalah lompatan maju masuk ke dalam lapangan dan lompatan ke atas, atau lompatan di mana kita mencoba menjangkau lemparan dari bola tenis kita. Nah, seberapa tinggi kita bisa melompat itu harus kita perhatikan dan harus kita sesuaikan dengan lemparan bola yang kita lakukan. Artinya kita berlatih melakukan lemparan di mana targetnya adalah lemparan tersebut ada di ketinggian yang sama. Kemudian kita juga harus memahami bahwa lompatan yang kita lakukan itu akan menambah jangkauan dari raket kita. Artinya seberapa tinggi kita melompat itu harus kita sesuaikan dengan lemparan bola yang kita lakukan. Kemudian selain dari tinggi dari lompatan kita ya, salah satu juga aspek yang perlu diperhatikan adalah seberapa jauh lompatan yang kita lakukan dari belakang baseline sampai masuk ke lapangan gitu kan. Beberapa pemain melakukan lemparan yang cukup jauh masuk ke dalam, beberapa yang lain tidak begitu jauh, karena seberapa jauh atau dekat lompatan tersebut berhubungan dengan gerakan kita selanjutnya. Artinya kalau kita mau melakukan serve and volley misalnya, kita melakukan pukulan serve kemudian maju, maka tidak masalah ketika kita melompat jauh ke depan. Tetapi ketika kita harus ada di posisi kembali ke baseline ya, setelah melakukan serve, maka kita tidak perlu melakukan lompatan yang jauh gitu kan. Kalau teman-teman perhatikan ya, lompatan-lompatan yang dilakukan oleh pemain pro itu sampai di titik di mana mereka masih bisa menjaga keseimbangan, tetapi lompatan mereka optimal untuk mengenerate power. Artinya mereka mengetahui seberapa jauh mereka melompat, dan setelah melompat mereka masih bisa menjaga keseimbangan tubuhnya.
Nah, karena tiga aspek tersebut berbeda ya untuk masing-masing orang, di mana tinggi lemparan itu bisa berbeda-beda, kemudian jangkauan dari pukulan kita juga berbeda-beda, kemudian seberapa tinggi dan seberapa jauh kita melompat itu juga berbeda-beda, maka kita harus mengetahuinya terlebih dahulu untuk mencapai pukulan serve yang optimal. Salah satu cara yang banyak dilakukan pelatih ya adalah ketika kita mencoba melakukan pukulan serve, mereka tidak langsung meminta kita untuk melakukan pukulan serve, tetapi memberikan latihan untuk melakukan pukulan overhead ya, di mana bola yang datang dari musuh itu merupakan bola yang tinggi, di mana kita harus melakukan pukulan overhead yang mekanismenya itu sama ketika kita melakukan pukulan serve. Hanya bedanya ketika kita melakukan serve, lemparan dari bola tersebut kita lakukan sendiri, tetapi ketika overhead bolanya datang dari musuh. Dan latihan atau drill tersebut itu membuat kita jadi familiar dengan datangnya bola dari atas gitu kan. Artinya ketika kita sudah familiar ya seberapa cepat bola itu turun, maka kita bisa menyesuaikan momen ketika kita akan melakukan ayunan dan pukulan. Itu tadi beberapa drill dan pemahaman personal ya yang bisa teman-teman jadikan acuan untuk melakukan latihan secara personal, sesuaikan dengan masing-masing kemampuan kita. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasinya bermanfaat.